Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Para jamaah sekalian, saya teringat kepada perilaku Sayyidina Umar. Saking percayane bahwa Muhammad itu hampir-hampir, alhamdulillah, hampir-hampir dikultuskan oleh dia. Maka Umar pernah tidak percaya kepada kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seandainya bukan karena nasihat dari Abu Bakar, mungkin Umar belum percaya. Tatkala Abu Bakar yang memberitahukan, maka Umar baru percaya bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu telah meninggal. Ada beberapa hadis yang saya catat. Saya ambil satu saja, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, yang sambungannya dari hadis yang pertama, yaitu hadis Imam Bukhari. Tapi ini konklusinya di Imam Az-Zuhri. Wa haddatsani Abu Salamah an Ibni Abbas an Aba Bakrin kharaja wa Umar yuhadditsun nasa faqala ijlis ya Umar fa aba Umar ayyajlisa fa aqbala an-nasu ilaihi wa taraku Umar faqala Abu Bakar amma ba'd man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Qala Allah ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Al-ayah ila wa sayajzis syakirin. Arti dari hadis itu, pada suatu ketika Umar sedang berbicara dengan seseorang, maka Abu Bakar keluar dan berkata, "Ayo Umar, masuklah kamu duduk ke sini." Jadi ini pada saat Rasulullah meninggal dunia. Tetapi kemudian Umar menolak untuk masuk dan untuk duduk. Dia di dalam hatinya penuh dengan perasaan gundah, gulana, sedih, campur tidak percaya. Masa semudah itu Rasulullah meninggal? Maka oleh karena itu kemudian orang-orang masuk membiarkan Umar di luar. Setelah orang-orang masuk, maka kemudian Abu Bakar berkata, "Amma ba'd man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut." Artinya Abu Bakar mengatakan, saudara-saudara, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati
Tetapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Itu penjelasan Abu Bakar terhadap Umar yang waktu itu dia tidak percaya akan kematian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kematian Rasulullah itu Allah telah menurunkan salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ila aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Di surat Ali Imran insyaallah ayat 144. Jadi sebelumnya Allah mengingatkan wa ma Muhammad, bukanlah Muhammad itu siapa-siapa, tapi tidak lain Muhammad itu adalah illa rasul, hanyalah seorang utusan. Dan seperti Muhammad itu qad khalat, sudah banyak yang menjadi rasul, min qablihi rusul, sadurunge Muhammad ya juga sudah banyak orang-orang seperti itu. Jadi Muhammad itu bukan satu-satunya rasul, tapi banyak rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, afa immata, maka apakah jika dia telah mati, au kutila, atau dibunuh, in qalabtum, apakah kamu akan berbalik ala aqabikum, pada pantatmu masing-masing. Maksudnya berbalik pada pantat itu artinya meninggalkan. Jadi barang saya wis mati wis gak usah melok. Oh no. Apakah mau begitu? Kalau begitu ya sama dengan umat-umat yang lain. Makanya Nabi Isa sendiri, orang-orang beriman kepada Nabi Isa pada saat dia hidup. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, justru banyak umatnya Nabi Isa yang meninggalkan ajarannya Nabi Isa. Bahkan kemudian banyak yang merusak ajaran Nabi Isa, yang mana Nabi Isa mengajarkan tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tetapi kemudian pengikutnya Nabi Isa waktu itu banyak yang merubah ajaran tauhid menjadi ajaran syirik, yang mereka punya anggapan bahwa Tuhan itu bukan ahad, tetapi Tuhan atau Allah itu adalah salisu salasah, ya, oknum ketiga dari tiga oknum, ya. Itu maka oleh karena itu Nabi Muhammad diberi penjelasan itu bahwa Muhammad itu bukan siapa-siapa loh. Muhammad itu podo karo rasul-rasul yang lain sebelumnya loh. Maka kalau Muhammad sudah mati, maka apakah kamu akan berbalik meninggalkan keyakinanmu kepadanya? Ya. Maka oleh karena itu, wa may yanqalib ala aqibai, oke, tidak masalah. Barang siapa yang mau berpaling dari rasulnya itu, maka falai
yadurrallaha syai'a, maka tidak akan membuat kesulitan bagi Allah sedikit pun. Enggak apa-apa sakarepmu gitu. Dan wa sayajzillahu syakirin, dan Allah pasti akan memberi balasan bagi orang-orang yang berterima kasih, atau dengan kata lain orang yang tahu diri. Jangan sampai kita ini mengingkari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah latar belakang kenapa kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal, telah mati. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak mati dan dia tetap hidup. Para jamaah sekalian, maka itulah sebabnya pada ayat 144 di surat Ali Imran, ayat 145 di surat Ali Imran, Allah menjelaskan, wa ma kana linafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Coba tolong dibaca terjemahnya. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Jam 7. Ya, jam 7. Oh, mati jamnya. Ya wis. Baik. Allah memberitahukan, wa ma kana linafsin an tamuta. Jadi tidak ada satu jiwa pun akan mati, illa kecuali biiznillah, kecuali karena izin Allah. Jadi ini Allah belum ngizini yo gak mati, mas yo wis sampai loro pirang-pirang dino yo gak kira mati-mati. Ya, makanya pernah saya jelaskan, saya pernah keluarga termasuk besan itu mati sakit selama 10 tahun, yang dia tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, sampai kulitnya ini ngelupas, gak mati-mati selama 10 tahun. Walaupun nuwun sewu, temannya itu juga banyak para dokter-dokter, jadi orang-orang yang iyadah, yang menjenguknya itu bukan orang-orang biasa. Banyak dokter-dokter yang juga sudah banyak memberi solusi ini, solusi itu, dan sebagainya. Karena kebetulan beliau adalah seorang aktivis. Tapi karena Allah menghendaki lain, maka semua ikhtiar manusia tidak ada yang memberi pertolongan kepadanya. Begitu pula kalau Allah menghendaki, maka upaya manusia tidak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menetapkan izinnya kepada orang tersebut sehingga meninggal dunia.
Maka oleh karena itu, ingat pada ayat berikutnya, wa may yurid sawabat dunya, maka barang siapa yang menghendaki, menginginkan sawabat dunya, yaitu balasan dunia, maka nu'tihi minha, pasti akan aku beri. Tapi wa may yurid sawabal akhirah, barang siapa yang menghendaki balasan akhirat juga pasti aku beri. Wa sanajzi syakirin, dan saya atau kami akan membalas bagi orang-orang yang bersyukur. Saudara-saudara, ayat ini sangat kuat diterangkan, dijelaskan di surat ke-6, surat Al-An'am. Di ayat 2, Wallazi khalaqakum min tini summa qada ajala wa ajalum musamman indah summa antum tamtarun. Monggo. Dia yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang tidak diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Ya, ini perlu ada penjelasan tambahan. Ada dua kalimat yang mustaqbal atau muqaddam dan muakhar. Wallazi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kamu berasal dari tin, dari tanah. Setelah tercipta sekarang ini, maka summa qada ajalan, kemudian Allah telah menetapkan, telah mengqadha. Jadi qadha itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dirubah, karena itu keputusan Allah. Hanya Allah sendiri yang merubahnya. Siapapun selain Allah tidak akan bisa merubahnya. Jadi setelah ini Allah menetapkan berapa lama kita hidup di dunia ini, itu semua hak Allah, Allah yang tahu. Makanya jangan terlalu percaya kepada analisis para pakar-pakar kesehatan bahwa orang ini umurnya tinggal sekian bulan, orang ini umurnya tinggal sekian tahun. Jangan terlalu percaya. Saya ulangi, jangan terlalu percaya. Karena kalau kita sampai mempercayai 100% terhadap analisis itu, maka berarti kita sudah melangkai ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketetapan ajal ini sudah hak Allah sepenuhnya, tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Bahkan sampai oleh corona sekalipun, bahkan oleh sampai TBC sekalipun, bahkan tidak oleh penyakit apapun. Karena kematian itu semata-mata karena izin dari Allah. Dan satu hal lagi, ajalnya manusia itu ada dua tingkatan, yaitu ajal di kala manusia hidup di dunia
Yang kedua, ada ajal di kala manusia sudah meninggalkan dunia. Makanya di ayat 2 surat Al-An'am tadi ada dua kalimat yang berbeda. Coba kita perhatikan kembali. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indah tsumma antum tamtarun. Jadi Allah telah menciptakan kalian itu berasal dari at-tin. Setelah itu ditetapkan ajalnya. Tapi ada satu ajal lagi. Nah ini. Wa ajalum musamman indahu. Dan batas waktu yang telah ditentukan itu ada indahu pada sisi Allah. Dalam sisi Allah artinya hanya Allah yang tahu kapan batasnya. Tetapi ada ajal di sisi Allah apabila kita sudah kembali kepada Allah. Ini pemahaman dan pengertian kita bahwa sebenarnya di akhirat pun nanti ada batasnya. Maka oleh karena itu ada batas yang khalidina fiha, ada lagi khalidina fiha abada. Maka oleh karena itu jangan dijadikan sebagai perdebatan. Karena sekarang ini kalau kita perhatikan di WA itu hampir setiap hari itu muncul perdebatan. Siapa yang termasuk khalidina fiha abada dan siapa yang termasuk khalidina fiha? Apa maknanya? Apa kok mikir sampai sakmono? Sekarang itu lakukan aja apa yang dituntun oleh Allah. Soal nanti ajalmu iki mbuh ya apa sampai kapan di neraka, sampai kapan nok ngene swarga, itu ndak usah dipikirkan. Itu ndak perlu dikhayal-khayalkan. Dan itu bukan wilayah kita. Itu sudah menjadi kuasa Allah, sudah menjadi maliki yaumiddin, hak maliki yaumiddin. Gitu. Makanya kita kalau mendapatkan postingan yang bermodel-model seperti itu, tidak usah ikut menanggapi, ya. Lebih baik tinggalkan aja, bila perlu dihapus saja, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Itu hak Allah, semata-mata hak Allah. Kita ini hanya sekedar pelaku, onok dalangi, itu loh. Kapan mlebu kotak lawayange mau opo jare dalangi. Ya, wayang gak iso metu dhewe, aku tak kepingin metu dhewe gak iso. Nek dalangi gak buka kotake juga wayange ya gak iso. Gitu aja, jangan repot-repot. Yang penting apa ketentuan Allah laksanakan. Itu aja. Sebab jangan sampai kita ini terbawa oleh sebuah angan-angan yang kita sendiri tidak mampu mengangan-angankan. Ya, jangan sampai kita ini termasuk tulul amal. Ya, panjangnya angan-angan. Lapo wis mikirno besok ya apa. Sing penting kita bersihkan hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk berpindah tempat menuju akhirat. Sudah itu. Cuma di sana Allah sudah memberitahukan kon-konen okono ngene lho, arep ngene lho, arep ngene lho, arep ngene lho. Itu sudah ketetapan Allah. Wong sing ngene bakal oleh ngene, wong sing ngono bakal oleh ngono. Itu ketetapan Allah. Maka kita tinggal mensikapi kita ini termasuk orang yang ingin mendapatkan ridho Allah atau kita ingin menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Sebab begini saudara-saudara, kita jangan terlalu
berpikir yang kadang-kadang kita ini seolah-olah akan hidup selamanya di dunia. Sehingga seringkali kita melupakan bahwa setelah dunia ini kita akan pindah tempat yang lebih luas, yang lebih lama, dan itu yang lebih pasti. Makanya dulu sudah pernah saya jelaskan apa sih arti dunia itu. Dunia itu pendek, dunia itu dekat, dunia itu rendah, itu nilainya. Mari kita lihat di surat 42, surat Asy-Syura, ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Monggo. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan di dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ya. Itu penjelasan dari Allah. Wa may yurid man kana yuridu harsal akhirah. Barang siapa yang menghendaki adanya harsal akhirah. Harsun itu sawah ladang yang menghasilkan kebutuhan hidup. Jadi barang siapa yang menghendaki akhirat, begitu, hidup di akhirat, maka nazid lahu fi kharsihi, maka aku akan berikan tambahan di dalam pertumbuhannya, sawah ladangnya itu. Ini motivasi hidup Bapak Ibu sekalian. Jadi barang siapa yang hidup ini terfokus kepada tujuan hidupnya yaitu akhirat, maka Allah akan mencukupi kebutuhan dunia dan akhirat. Begitu. Tidak mungkin orang itu akan mengalami kefakiran, kesulitan kalau dia memang betul-betul menghendaki kehidupan akhirat. Loh kok bisa? Ya bisa. Ya kan hanya akhirat tok. Terus apa nek akhirat tok? Apa nyambut gawe iku gak ada hubungannya dengan akhirat? Apa orang bekerja itu tidak ada hubungannya dengan akhirat? Apa orang jadi sopir nggak ada hubungannya dengan akhirat? Orang jadi menteri apa tidak ada hubungannya dengan akhirat? Apakah jadi presiden tidak ada hubungannya dengan akhirat? Apakah jadi gubernur tidak ada hubungannya dengan akhirat? Apakah jadi dokter tidak ada hubungannya dengan akhirat? Semua itu tergantung dari motivasinya masing-masing, tujuan hidupnya apa, begitu. Maka oleh karena itu Allah menanamkan akidah kita ini, apapun yang kamu lakukan jangan lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah
kami mengabdikan diri. Saya ini abdimu ya Allah. Tentunya kami mengabdikan diri. Saya sebagai presiden adalah abdimu ya Allah. Saya sebagai menteri adalah abdimu ya Allah. Saya sebagai gubernur adalah abdimu ya Allah. Saya sebagai dokter, saya adalah abdimu ya Allah. Saya sebagai guru, saya adalah abdimu. Saya sebagai camat, saya adalah abdimu. Semuanya abdimu. Maka hidupku, matiku, sholatku adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepadamu. Jadi pengertiannya yuridul akhirah itu bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Tapi justru lebih kuat memberdayakan potensi yang ada di dunia ini dengan sebesar-besarnya untuk mencapai keuntungan di akhirat. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena dengan harta yang banyak kamu bisa menolong banyak orang. Bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat, bisa menunaikan ibadah, bisa menghajikan orang, bisa mengumrohkan orang, bisa memberikan baju orang untuk ibadah dan macam-macam. Bisa memberikan mobil kepada orang-orang yang membutuhkan angkutan. Itulah ladang akhirat. Maka oleh karena itu ada sebuah makalah yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Maka tergantung kita ini mau tanami apa dunia ini. Kalau bibitnya hanya bibit dunia saja, ya nanti panenannya juga hanya dunia saja. Tapi kalau bibitnya bibit akhirat, maka panenannya ganda, yaitu panenan dunia dan juga panenan akhirat. Begitu. Nah, kita lanjutkan di surat kedua itu. Maksudnya surat 42, surat ayat 20. Wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang mengendaki sawah ladang dunia saja, ya saya kasih. Mau dunia saja, oke, gitu. Tapi yang ini ada keterangan dari Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan dia tidak akan memberikan, tidak akan mendapatkan keuntungan bagi dia di akhirat. Tidak ada bagian apapun di akhirat. Karena apa? Semuanya sudah dinikmati di dunia. Maka oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang Allah berikan kepada kita itu jangan kita nikmati sendiri. Tapi perhatikan, kita perlu investasi. Investasinya adalah investasi di akhirat. Jangan investasi yang dunia saja. Nyatanya bareng investasi dunia ini banyak orang yang mengeluh, ya. Banyak orang-orang yang mau menarik uangnya di bank-bank, banyak yang nggak bisa keluar kan. Nah, itu karena investasinya dunia saja, bukan investasi untuk akhirat. Kalau sudah investasi untuk akhirat, maka tidak perlu ditarik kembali. Karena apa? Karena sudah dikelola oleh para manajer-manajer yang akan menyiapkan kehidupan kita di akhirat nanti. Begitu. Maka untuk itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, coba kita lihat di surat ke-17. Dibuka ayat 18 sampai dengan ayat 21. Man kana yuridul ajilah
ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma jahannama yaslaha madhmuman madkhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'ika rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura unzur kaifa faddalna ba'duhum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Monggo. Barang siapa mengendali kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa mengendali kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, jikakan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhan. Dan kemurahan itu dan kemurahan Tuhan tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Iya. Itu penjelasan dari Allah. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki al-ajilah. Al-ajilah itu kata lain daripada ad-dunya. Makanya kita ini takjil, segera, cepat. Urip ge pirang tahun wis mati lagi. Padahal hitungan satu hari di akhirat dibanding dengan satu hari di dunia itu berapa ribu perbandingannya? 50.000 tahun. Berarti satu hari di dunia itu dikalikan dunia ini sama dengan 50.000 tahun. Nah, kalau kita ini diparingi Allah umur 100 tahun itu hanya berapa detiknya di akhirat sana. Maka oleh karena itu namanya takjil. Kita ini hidupnya takjil, mau ngicipi tok. Ya, merasakan tidak lama. Senengnya yo gak suwe, enaknya yo gak suwe, kalau sedih yo gak suwe, kalau loro yo gak suwe. Tapi kehidupan akhirat itulah nanti, bahwa kehidupan yang sesungguhnya ya. Karena al-akhiratu lahwal hayawan, akhirat itulah sesungguhnya kehidupan. Jadi nek soro no akhirat yo soro temenan, selamanya akan soro. Nek seneng no akhirat yo bakal ngerasakno seneng sing temenan. Nah, ini yang harus kita pahami, kita yakini. Maka oleh karena itu kata Allah, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menghendaki kehidupan yang segera ini,
ya oke, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka aku akan berikan apa yang mereka ingin segerakan itu. Kepengen cepet sugih oleh dunia ke tak kei. Ya, tak kei liman nasya, bagi orang yang kami kehendaki. Cukup khawatir. Tapi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Loh. Kalau hidupnya hanya dimotivasi oleh hanya kesenangan dunia yang segera, yang pendek ini, maka nanti summa ja'alna lahum jahannama yaslaha, mari ngono bisono akhirat dia hanya akan memasuki neraka jahanam. Jadi enake mos dilu gak sampai 1 jam. Ya. Bahkan mungkin hanya film basar, hanya sekedar sekedipan mata saja. Dunia ini hanya sekedipan mata, cerut gitu aja. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Maka kalau ingin begitu oke, tapi ojo lali, besok kamu akan merasakan siksa neraka jahanam di sana. Dan kamu akan memasuki di sana dengan mazmumam madkhura. Kamu akan menjadi orang yang terhina dan tercela. Bahkan kamu akan mencela dirimu sendiri. Mengapa aku sampai masuk neraka ini? Ini gara-gara karena aku hanya terlalu mementingkan kesenangan dunia, tanpa berpikir bahwa saya pun harus menyiapkan kehidupan dan penghidupan di akhirat. Penghidupan di akhirat itulah harsul akhirah. Sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, ingat, bukan berarti kalau menghendaki akhirat terus meninggalkan dunia, tidak. Kalau menghendaki dunia itu berarti meninggalkan akhirat. Tapi kalau kita menghendaki akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, karena kita hidup di dunia. Kita ingin hidup, ingin sugih, ya, silakan cari kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena kita hidup ini diperlukan biaya, diperlukan sarana, diperlukan prasarana, diperlukan dana dan seterusnya. Cari, tapi motivasinya mencari dana ini bukan semata-mata untuk dinikmati kesenangan di dunia, tapi yang penting mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Gitu. Dan waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kemudian wasa'alaha sa'yaha. Nah, ingat-ingat. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Sungguh-sungguh dalam arti jaga komitmen, ya, jaga konsistensinya. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang diyakini dijaga terus, jangan gampang berubah-ubah. Asalkan wahuwa mu'min, asalkan dia itu seorang mukmin, memiliki keimanan, keteguhan iman, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka sesungguhnya mereka itu akan mashkuron, akan diterima dengan senang hati oleh Allah, sa'yuhum, apapun usaha mereka itu. Ya. Jadi wong nyambut gawe golek donya saakeh-akehe tapi dimotivasi untuk kehidupan di akhiratnya. Maka oleh karena itu aplikasinya ada bermacam-macam.
Maka oleh karena itu tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, peduli kepada masyarakatnya, peduli kepada sosialnya, peduli kepada lingkungannya, peduli kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu Allah sangat masykura, ya, sangat memuji kebaikannya dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kulla atau kullan, tiap-tiap orang, numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Tiap-tiap orang itu numiddu, kami lapangkan, kami panjangkan. Itu. Jadi maksudnya mempunyai kondisi yang berbeda. Haula'i wa haula. Jadi golongan ini dengan golongan itu, kelompok ini, kelompok itu punya kondisi yang berbeda dan Allah memperlakukannya. Makanya kita tidak usah terpengaruh. Ono kelompok wong sugih-sugih, ono. Ya, ono kelompok wong miskin-miskin ya ono. Kita jangan alergi kepada orang miskin, tapi juga jangan silau oleh orang kaya. Ingat-ingat. Karena semuanya itu min ata'i rabbik. Semua itu adalah dari pemberian Tuhanmu. Jadi nek diparingi kecukupan tok ya iku pemberian Tuhanmu. Nek diparingi rodok kurang ya iku pemberian Tuhanmu. Kalau diberi kelebihan ya itu pemberian Tuhanmu. Ingat, min ata'i rabbik. Dan wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Dan apapun yang Allah berikan kepadamu itu tidak ada yang bisa menolak. Kalau orang tidak tahan, maka nanti akan salah jalan. Aku gak kuat, aku urip nang ngene lingkungane wong sugih-sugih kaya ngene. Aku kepengin sugih Langsung dibisik yang di tanggane, sampean kepengin sugih ta? Iya, nek kan lho one Gunung Lawu ana sing iso ngekaki apa? Pesugihan. Berarti dia kepingin dunia tapi menggadaikan akhirat. Itu. Maka oleh karena itu unzur. Ya, di dalam ayat 21 unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Undur, perhatikan, delok entah. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Bagaimana aku telah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tetapi yang pasti walal akhiratu akbaru darajat. Tapi akhirat itu lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Aja ndelok-ndelok wong iku. Kepingin boleh, tapi jangan silau oleh apa yang mereka miliki, karena kamu masih punya harapan. Wa tarjuna ma la yarjun. Kamu punya harapan sesuatu yang mereka tidak punya harapan itu. Ngono lho. Ya, kita cari terus harapan-harapan kita. Jangan mereka tidak punya harapan, hanya mengharapkan kesenangan dunia. Wa akbaru tafdila. Dan lebih besar
karunia yang diberikan Allah kepadamu, yang akan datang itu jauh lebih besar. Itulah para jamaah sekalian, saat ini waktu kita sudah cukup menurut saya, karena sudah sampai jam 9:30 ya, berarti rong jam. Ya sudah tidak apa-apa, minta maaf. Sebenarnya tadi karena saya saking kangennya, ya, sudah 2 bulan lebih tidak ketemu. Biasanya aku sampai bosan ngomong, saya malah kurang ngomong terus. Tapi saya khawatir sampai nggak tahan. Saya cukupi dulu, terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi barangkali ada kesalahan dan kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Saya mungkin juga kurang aktif menulis di WA ya, karena terus terang justru di saat lockdown ini pekerjaan saya semakin numpuk karena banyaknya tulisan-tulisan yang memerlukan tanggapan dan jawaban dari saya. Maka oleh karena itu saya sangat sibuk sekali. Bayangkan 60 grup, itu bukan sedikit. Okay. Kadang-kadang 3 hari baru bisa saya layani karena ya mengukur kekuatan ya. Maka oleh karena itu kalau para jamaah ini tidak dapat bagian dari tulisan-tulisan saya itu, saya mohon maaf, bukan berarti saya mengabaikan. Maka alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.